Ganjar Pranowo bisa bernasib seperti SBY, ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Dulu, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia harus mendapat dukungan suara dari anggota parlemen di Senayan. Jadi capres dan cawapres hanya fokus untuk merayu atau melobi para anggota DPR sebanyak-banyaknya, mulai dari lobi politik dan mungkin lobi uang dan kekuasaan. Jadi anggota dewan yang terhormat yang sudah kaya, masa pilpres akan lebih sibuk dan berpotensi mendapat berbagai masukan uang dari capres dan cawapres. Sekarang caranya pemilihan capres dan cawapres sudah diganti. Pilpres melibatkan langsung keinginan masyarakat. Capres dan cawapres harus berjuang sangat keras merayu masyarakat agar mau memilih mereka di pilpres. Diakui atau tidak, money politik mungkin tetap terjadi. Jika dulu anggota dewan yang mendapat pulus, sekarang masyarakat langsung yang mendapatkannya. Apakah baik atau tidak? Setiap orang punya pendapat masing-masing tentunya. Jokowi mampu menjadi presiden 2 periode karena didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jokowi mampu dekat dengan rakyat dan memberi kesan positif. Belusukan ala Jokowi yang disukai masyarakat. Tak heran ketika Jokowi mengunjungi suatu tempat, sambutan masyarakat setempat begitu heboh dan bersukaria. SBY mampu menjadi presiden selama 2 periode karena dianggap tokoh yang paling pantas dibanding kandidat lainnya. Selain itu, SBY juga diuntungkan oleh peristiwa politik yang membuat seolah SBY sebagai orang yang dizalimi. Dulu ketika SBY menjabat sebagai menteri di era Megawati, kemudian dipecat. Beredar rumor tak dapat dibendung, katanya SBY dizalimi Megawati karena ingin maju sebagai calon presiden menyaingi pencalonan Megawati. Rumor ini diakui atau tidak memberikan keuntungan bagi SBY. Masyarakat yang mengetahui rumor ini bersimpati kepada SBY sebagai orang yang dizalimi. Makanya SBY dengan Partai Demokratnya mampu menjadi presiden. Agak mirip, sekarang ini kondisi terzalimi mungkin akan terjadi kepada sosok Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini konon dipinggirkan oleh PDIP karena berambisi jadi capres, sedangkan PDIP sendiri belum mengizinkan. Bahkan sekarang ini PDIP seolah ingin mendorong sang putri mahkota, yakni Puan Maharani untuk lebih populer demi maju Pilpres 2024. Internal PDIP dibuat panas dengan kondisi sekarang ini. Bahkan kader PDIP mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 makin membuat panas internal partai PDIP usai disebut celeng oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul Wuryanto. Mereka kini membentuk logo celeng hingga mengaku bakal berjuang untuk menangkan Ganjar. Sebetulnya ramainya banteng dan celeng itu diawali ketika salah satu wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo, dan beberapa pengurus mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Deklarasi itu ternyata disorot oleh kader PDIP Bambang Pacul. Bambang menilai selain keluar dari barisan PDIP, sikap para kader tersebut juga bak celeng. Menurutnya, sikap mereka tidak menggambarkan kader banteng. Ternyata sebutan celeng Bambang Pacul ini berbuntut panjang. Para kader yang tidak terima itu bahkan membuat logo untuk menandai diri sebagai celeng yang berjuang. Kader PDIP pendukung Ganjar bikin logo barisan celeng para kader PDIP pendukung Ganjar, mengamini sebutan celeng dari Bambang Pacul. Mereka bahkan sampai membuat logo untuk menandai diri. Logo yang dibuat bergambar celeng berwarna merah dengan taring panjang beserta background warna hitam. Dalam logo itu juga terdapat tulisan barisan celeng berjuang. Gambar kepala celeng berwarna merah yang kini viral di media sosial itu ternyata dibuat sendiri oleh salah satu penggerak Seknas Ganjar Indonesia atau SGI Kabupaten Purworejo sekaligus kader PDIP, yakni Eko Lepex. Lantas apa sebetulnya makna logo celeng? Eko Lepex menjelaskan makna dari logo celeng bertaring yang dibuat pihaknya beserta para pendukung Ganjar. Dia menyebut logo itu gambaran perjuangan. PDIP dalam hal ini Megawati harus lebih berhati-hati menyikapi dinamika politik internal partainya. Jika tidak, Ganjar Pranowo bukan tidak mungkin akan seperti SBY dulu. Ganjar akan terkesan sebagai orang yang dizalimi oleh partainya sendiri, Megawati dan Puan. Masyarakat akan bersimpati dan memilih Ganjar Pranowo sebagai capres daripada calon dari PDIP itu sendiri. Megawati harus legowo dan membaca dengan teliti realitas politik yang terjadi, karena jika tidak, bukan tidak mungkin Megawati akan ditikung oleh anak buahnya sendiri seperti SBY dulu. Bagaimana menurut Anda? Hasil survei Pilpres di Jawa Timur Puan menyedihkan, ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Kendati pemilihan presiden 2024 masih harus melintasi ruang dan waktu terhitung sejak detik ini, tapi aromanya tak dapat kita pungkiri sudah mengitari sudut-sudut media mainstream dan non-mainstream, bahkan menjadi menu obrolan ringan rakyat marginal di lesehan dan angkringan. Media menjadi salah satu faktor yang paling kuat memprovokasi umat, dan kiranya ini hal yang wajar. Media hanyalah sarana memotret dari sumbernya, mencatat dan mewartakan atas kondisi. Rakyat menerka dan mengelus jago mereka dari jauh hari. Jika selama ini salah satu sumber yang paling hangat adalah dari lembaga survei yang menyajikan hasil data dan fakta responden secara acak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi kali ini berbeda. Lembaga The Republic Institute merilis survei pilihan khusus masyarakat Jawa Timur jika pemilihan presiden dilangsungkan saat ini. Dan hasilnya seperti yang diperkirakan masyarakat, Ganjar Pranowo terbilang premium, jauh meninggalkan tokoh-tokoh lainnya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Sufianto, Direktur The Republic Institute melalui rekan media Detik berikut ini. Untuk tingkat keterpilihannya atau elektabilitasnya bagi aktor politik potensial di tingkat nasional yang berpeluang ikut dalam kontestasi dalam Pilpres mendatang. Apabila pilihannya sekarang, maka elektabilitas Pak Ganjar Pranowo tertinggi, ujar Dr. Sufianto, Direktur The Republic Institute dalam keterangannya Senin 11 Oktober 2021. Elektabilitas Ganjar Pranowo di Jatim mencapai 31,4%, disusul Ketum Gerindra Prabowo Subianto 23%. Di posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitasnya 12,3%. Dan selengkapnya berikut elektabilitas sejumlah tokoh di Jawa Timur yang digadang-gadang maju Pilpres 2024. Yang pertama, Ganjar Pranowo 31,4%, Prabowo Subianto 23%, Anies Baswedan 12,3%, Erlangga Hartarto 4,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,3%, Khofifah Indar Parawansa 3,2%, Tri Risma Harini 2,9%, Muhaimin Iskandar 2,2%, Ridwan Kamil 1,9%, Sandiaga Uno 1,5%. Dr. Sufianto mengatakan survei yang dilakukan mengambil sampel 1.225 responden yang tersebar di 38 kabupaten atau kota di Jatim. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 13 September 2021 dengan margin of error sebesar 2,8%. Masih ada 11,6% responden yang belum menentukan. Semula saya masih meragukan lembaga survei di atas. Pasalnya secara nasional, nama lembaga survei The Republic Institute masih terdengar asing di telinga. Dengan sedikit riset akhirnya menemukan data. Rupanya The Republic Institute kiprahnya di Jawa Timur sudah cukup dikenal. The Republic Institute sebuah lembaga survei nirlaba yang menjadi rumah tempat berhimpunnya para peneliti di Surabaya melakukan survei. Mereka juga yang aktif mensurvei kepala daerah, baik pemilihan gubernur maupun bupati di Provinsi Jawa Timur. Sebagai gambaran, saat Pilgub 2018, hasil survei mereka terbilang tepat. Saat hasil survei mereka menempatkan Khofifah Emil memuncaki hasil survei dibandingkan Gus Ipul Putih. Dan akhirnya terbukti Khofifah Emil menang. Dan hasil survei The Republic Institute di atas cukup mencengangkan, sebab Puan Maharani yang memiliki darah Jawa Timur dari sang kakek justru sama sekali tidak mendapat tempat di hati masyarakat Jawa Timur. Ini tentu saja sangat menyedihkan, tapi di satu sisi bisa menjadi kaca benggala buat para elitnya di Jakarta. Faktanya, masyarakat Jawa Timur sama sekali tak menghendaki Puan Maharani maju menjadi calon presiden. Jangan melawan kehendak rakyat, itu mungkin pesan yang dalam dari masyarakat Jawa Timur. Maka tidaklah keliru jika baliho Puan Maharani dimulai dari Jawa Timur. Rupanya, jauh sebelumnya intern PDIP sudah menduga jika nama Puan Maharani di provinsi ini tak diminati. Namun sayang, kendati baliho Puan Maharani sudah menyebar menghiasi sudut-sudut kota di provinsi dengan penduduk 41 juta ini, tak juga sukses menggait rakyat. Padahal duit, tenaga, dan mental para kader sudah dipertaruhkan sedemikian rupa demi sang putri mahkota Megawati Soekarno Putri tersebut, tapi tetap tak mewujud. Berdasarkan keterangan dari Direktur The Republic Institute Dr. Sufianto, masyarakat Jawa Timur lebih condong ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengingat Ganjar direpresentasikan sepak terjangnya mirip Jokowi dan memiliki kedekatan dengan rakyat. Rasanya juga tak mengagetkan saat Ganjar Pranowo beberapa waktu yang telah lalu berkesempatan datang ke Papua saat acara Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ia disambut begitu hangat oleh supporter Jatim di dalam stadion. Nah, bagaimana menurut Anda?